Tanggal 28 Juli lalu jadi tanggal kelahiran flagship Asus di market global. Asus Zenfone 9 sudah terlahir dengan hardware flagship paling baru dan tetap mempertahankan konsep compact, kecil tapi beringas. Hey guys, nama gue Arif dan kalian sedang menonton Dorma Tekno di playlist It's Official. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru di industri teknologi berikutnya. Setelah perilisan Asus ROG Phone 6 awal bulan ini, kini Asus kembali melanjutkan dengan merilis Zenfone 9 di pasar global. Tagline-nya Compact Size, Big Possibilities. Dan gua juga setuju dengan hal tersebut. Bicara soal ukuran, Zenfone 9 ini memang sebuah flagship yang berukuran compact. Dimensinya di bawah rata-rata flagship lain yang biasanya memiliki bentang layar 6 inci lebih. Tapi ini nggak terlalu mini juga, seperti iPhone 13 mini yang punya bentang layar 5,4 inci guys. Sebenarnya ini bukan kali pertama Asus merilis smartphone flagship berukuran compact. Zenfone 8 sudah terlebih dahulu menggunakan dimensi serupa. Layarnya sama-sama berukuran 5,9 inci, namun di Zenfone 9, dimensi bodinya sedikit menyusut. Hal ini berkat desain frame yang kini menggunakan frame datar ala-ala retro looks-nya iPhone 13. Jadi tidak lagi melengkung seperti di Zenfone 8. Dan gua akui, Zenfone 9 ini punya looks yang lebih ganteng dibanding sebelumnya. Jika sebelumnya terasa mainstream dan membosankan, Zenfone 9 ini lebih fresh dan outstanding. Perpaduan gaya retro dengan pilihan warna yang lebih berani dan desain kamera bump yang mencolok membuat Zenfone 9 cukup anti-mainstream. Back panel Zenfone 9 ini memiliki tekstur yang grippy, nggak licin, dan anti-fingerprint. Materialnya dari polimer, jadi nggak bakalan pecah atau retak. Udah water resist juga dengan sertifikasi IP68. Dan dengan bodi yang sangat compact seperti ini, Asus memaksimalkan Zenfone 9 untuk dioperasikan dengan satu tangan saja. Selain mendesain user interface Zen UI agar lebih ramah digunakan dengan satu tangan, Asus juga mendesain Zenfone 9 dengan pemindai sidik jari di bagian frame yang mudah dijangkau dengan ibu jari tangan kanan. Klaimnya agar lebih natural. Jadi sesaat jempol sudah selesai unlock layar, kemudian bisa langsung swipe layar tanpa mengatur ulang posisi memegang smartphone. Idenya bagus, tapi mungkin bakalan jadi bahan bulian karena nggak pakai in-display fingerprint sensor. Kemudian kita bahas soal big possibilities. Zenfone 9 ini sengaja dirancang untuk mumpuni di segala kemungkinan scene penggunaan, mulai dari penggunaan kasual seperti sosmed, bikin story, chatting, nonton video, browsing, sampai ke hal yang lebih serius dan detail seperti editing video, color grading foto, take foto dan video, gaming, dan lain sebagainya. Artinya, dia harus memiliki segudang spesifikasi kelas atas yang mumpuni untuk banyak hal. Bagian layarnya sudah menggunakan panel Samsung Super AMOLED dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, DCI-P3 Wide Color Gamut 112%, akurasi warnanya mencapai delta E kurang dari 1, kecerahan maksimalnya hingga 1100 nits, HDR10+, dan udah diproteksi oleh kaca Gorilla Glass Victus. Benar-benar spesifikasi layar flagship karena panel dan akurasi warnanya sangat tinggi. Untuk main game juga sudah cukup mendukung karena dari hasil pencarian gua, Zenfone 9 ini dibekali dengan touch sampling rate 240Hz. Terlebih untuk dapur pacunya mengandalkan SoC Qualcomm tertinggi saat ini, yaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1 4 nanometer. SoC ini adalah versi tweak dari Snapdragon 8 Gen 1 dan dirilis 6 bulan setelahnya. Dibanding Snapdragon 8 Gen 1, SoC ini sudah mendukung Bluetooth versi 5.3, mendapatkan boost frekuensi pada GPU sampai 900 MHz, boost frekuensi pada CPU dengan clock speed maksimal 3,2 GHz, dan L3 cache yang lebih besar. Performanya lebih tinggi dari versi sebelumnya, dengan rincian upgrade performa pada CPU 15%, GPU-nya 50%, dan efisiensi daya 30%. SoC ini juga dipadukan dengan dukungan RAM dan storage super ngebut, yaitu RAM LPDDR5 up to 16GB dan storage UFS 3.1 up to 256GB. Gak disebutkan berapa benchmark Antutunya, tapi kalau kalian kepo, berkisar di atas 1 juta. Untuk manajemen panas, Asus menggunakan teknologi vapor chamber dengan luas penampang mencapai 1727,17 mm persegi. Ini 230% lebih luas dari Zenfone 8 lalu yang menggunakan heat pipe. Selain itu, kapasitas baterainya juga mendapatkan upgrade dari yang semula 4000 mAh menjadi 4300 mAh.
Nah, untuk bagian kamera, selain desain kamera BAM-nya yang outstanding dan anti-mainstream, yang mana gua suka banget, spesifikasinya juga oke banget guys. Untuk sensor kamera selfie dan ultra wide-nya masih menggunakan sensor yang sama persis dengan Zenfone 8. Namun kamera utamanya berbeda. Kali ini resolusinya turun dari 64 megapiksel ke 50 megapiksel. Namun secara spesifikasi sebenarnya ini upgrade guys. Karena meskipun resolusinya turun, namun sebenarnya ukuran fisik sensornya malah lebih besar. Hal ini karena ukuran piksel individualnya lebih besar guys. Sony IMX686 pada Zenfone 8 ukurannya 0,8 mikron, sedangkan Sony IMX766 pada Zenfone 9 ukuran pikselnya mencapai 1 mikron. Selain itu, sensor ini juga sudah memiliki built-in gimbal stabilizer 6 axis, yang mana bakalan berguna banget untuk take video agar lebih stabil maupun foto agar lebih minim blur. Mekanisme gimbal stabilizer ini juga berbeda dari tipe tradisional yang umumnya hanya menggerakkan satu kepingan lensa untuk kompensasi gerakan. Pada Zenfone 9, seluruh lapisan lensa bergerak dalam satu kesatuan. Efeknya, area yang distabilkan bakalan lebih luas, dari yang biasanya hanya 1 derajat atau mungkin kurang, kini menjadi 3 derajat. So, itu deh guys. Tenang aja, smartphone ini hampir bisa dipastikan akan masuk resmi ke Indonesia seperti generasi-generasi sebelumnya. Namun saat ini baru akan tersedia di market global saja. Tanggal penjualan perdananya akan diumumkan menyusul. Untuk harganya, Zenfone 9 ini sejauh ini memiliki satu varian dengan RAM 8GB dan storage 128GB. Bandrol harganya adalah €799 atau sekitar Rp12.100.000. Mahal? Bersyukur aja kalian hidup di Indonesia, karena harganya akan lebih murah karena tingkat pajak di Indonesia yang lebih rendah dibanding di Eropa sana. Sebagai contoh, Zenfone 8 lalu di Eropa dirilis dengan harga €699 atau sekitar Rp12.200.000 dengan kurs saat itu. Itu adalah harga untuk varian 8128. Di Indonesia, dengan varian yang sama, harga resminya cuma 8 juta aja guys. Ya semoga nantinya juga akan sama ya, karena smartphone ini konsepnya menarik banget, jadi layak banget buat ditunggu. Gimana guys, kalian kira-kira mau beli nggak? Jangan lupa ya, tulisin di kolom komentar di bawah. Segitu aja guys, jangan lupa like, share, dan subscribe. Arif pamit, see you and bye-bye guys.